ngobrol santai bareng orang-orang keren dengan inspirasinya. Hari ini kita kedatangan tamu spesial banget. Dia masih duduk di bangku SMK tapi sudah bisa menghasilkan uang, teman-teman. Yuk kita sambut saja Kak Laila. Boleh perkenalkan dulu Kak Laila? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dila Laila. Saya masih menduduki SMK kelas 12. Kak Laila, kok bisa sih Kak Laila kayak kepikiran gitu mau kerja? Karena aku awalnya tuh mikir kayak gini Kak, gimana sih kita cara ngasilin uang yang banyak di samping uang saku dari orang tua. Oh iya, terus Kak Laila itu pekerjaannya apa sih Kak Laila, sama cara membagi waktu sekolah dan bekerja? Kalau kerjaan aku sih sebenarnya basic ya, kayak kerjaan kita sehari-hari gitu. Aku ngerjain kayak jadi admin, kayak kita kan rekap data doang gitu. Data penjualan selama 1 minggu doang sih. Jadi gitu kerjanya bisa di rumah ya Kak ya? Bisa di rumah, bisa ke tempatnya. Tapi aku lebih sering ke tempatnya sih, karena selain jadi jadi admin tadi, aku tuh sering banget diminta sama yang punya usaha ini tadi buat nemuin klien-klien gitu. Kan gini ya Kak, waktu Senin sama hari Jumat itu kan sekolah. Nah hari Sabtu sama Minggu kan harusnya libur, tapi Kak Laila itu malah kerja. Kak Laila pernah nggak sih ngerasa capek gitu? Kalau ngerasa capek sih sering ya, kayak aku harus sekolah, aku juga masih harus belajar, tapi aku juga harus kerja kayak gitu. Capek banget pastinya. Tapi kita buang dulu sisi capeknya, karena kita itu gimana ya? Aku sendiri pun juga seneng gitu. Saya dapat uang, aku juga dapat relasi, nambah relasi yang luas tuh. Kalau suatu saat aku membutuhkan sesuatu, aku juga udah punya relasi-relasi itu gitu. Kan Kak Laila pasti punya teman-teman ya. Nah pandangannya teman-teman ke Kak Laila waktu tahu kayak Kak Laila itu kerja sambil sekolah gitu gimana? Atau malah heran gitu? Sebenarnya itu kayak 50-50 sih Kak. Kadang ada yang support aku kayak, ya kamu yang semangat ya gitu. Apalagi di era sekarang kan kalau kita nggak punya uang kita nggak dapat apa-apa kan Kak. Tapi ada juga yang sering bilang kayak, kamu ngapain sih kerja, kamu tuh masih anak sekolah, urusan uang tuh urusan orang tua. Tapi aku nggak mau gitu loh, manapun aku harus punya uang lebih banyak daripada uang saku dari orang tua aku. Iya bener banget Kak, jadi nggak membebankan orang tua gitu kan ya. Apa pelajaran paling berharga yang kamu dapatkan dari kerja sambil sekolah ini Kak? Kalau pelajaran yang paling berharga selama aku ambil itu kayak di saat teman-temanku itu masih masih pakai uang orang tua, masih gitu. pakai uang orang tua, terus masih suka minta-minta ke orang tuanya. Tuh aku udah punya sendiri gitu. Terus di saat teman-temanku masih kayak ketakutan, nanti kalau aku kerja tuh bosku bakal ngapain aja ya, nanti kalau aku kerja nanti teman-temannya gimana ya. Tapi aku tuh udah ngerasain gitu loh. Terus juga di saat itu aku juga udah punya mungkin sisa tabungan buat masa depan gitu. Bener. Apa pelajaran paling berharga Kak Laila yang didapatkan saat kerja sambil belajar itu? Pelajaran paling berharga menurutku sih kayak bagi waktu sih Kak. Paling berharga itu bagi waktu, karena kalau misal kita nggak bisa bagi waktu juga juga keteteran gitu Kak. Karena pernah sih Kak suatu ketika aku tuh lebih, karena kan aku dulu sebenarnya aku tuh orangnya jujur aja gila uangnya. Aku juga. Nah jadi suatu waktu kayak ya udahlah pelajaran aku tinggalin, yang penting aku dapat uang banyak. Ternyata keteteran, dan keteterannya itu sampai sekarang Kak, aku ngejar materi itu banyak banget kayak gitu. Bahkan pernah aku tuh sampai dibentak sama bos aku karena kayak, kamu tuh masih sekolah gitu, kamu kerja di sini, yang ngerjain kamu di sini itu buat kamu tuh ngisi waktu luang aja gitu. Tapi kamu harus lebih fokus ke sekolahmu daripada ke kerjaanmu. Kak Laila pernah nggak sih ngerasa kayak pengen nyerah gitu sama keadaan, kayak kok udah capek
kayak gini, nggak pernah ada libur gitu, pernah nggak sih? Terus gimana sih Kak Laila ngatasinya? Kalau keadaan pengen nyerah itu sering banget ya, apalagi kalau misalnya kita lagi sekolah tiba-tiba ditelepon dadakan yang harusnya aku kerja cuma 2 hari weekend doang jadi kerjanya waktu sekolah itu. Tapi aku ngatasinya akan dengan cara kayak ya udahlah, ini buat masa depan kamu, kalau enggak bukan buat, kalau bukan demi masa depan kamu, aku juga nggak mau gitu. Tapi aku mikir lagi masa depan Kak. Iya, kita itu masa depan itu harus benar-benar difokuskan banget, takut nanti masa depannya nggak tahu ngapain gitu kan. Ya takutnya kalau di masa depan itu aku tuh nggak punya sedikit tabungan buat anak-anakku nanti. Benar-benar. Jadi lebih baik aku tuh susah dari sekarang daripada susah di masa depan. Kalau gini, Kak, orang tua Kak Laila itu support ya sih, atau malah sebenarnya itu kayak nggak ngebolehin tapi Kak Lailanya maksa gitu? Buat ini ya sebenarnya ini fun fact aja nih, for your info aja sih gitu. Orang tua aku tuh nggak tahu apa gitu. Masa? Nggak tahu. Pernah kan nggak kayak dia itu gini, kok kamu kok punya uang sih, dapat dari mana, pernah gitu nggak? Nah ya kalau kayak gitu sering ditanyain, kok kalau dia duit terus sih, tapi uangnya sopo-sopo. Terus aku paling nggak jawab, kayak ya kan aku kan minta bapak, minta ibu, minta mbah, minta om, semua aku mintain. Ya, aku tuh dapat uang. Terus aku juga jajan kan dari Senin sampai Jumat tuh jarang banget kan jajan. Nah, tapi kalau soal jajan ya banyak ya gitu. Karena aku jarang banget jajan, paling setidaknya tuh uang sakuku tuh masih ada gitu kan buat jaga-jaga. Siapa tahu kan dengan juga perempuan ya kayak peluangnya banyak banget gitu. Tapi kayak mereka tuh terjadi cuma gitu doang. Belum pernah ditanya kenapa kok suka tidur malam. Iya. Nah kan aku ngerjainnya juga Malam gitu ya. sering banget di rumah gitu. Malah lebih sering di rumah daripada di tempat kerja. Ya enak sih kayak gitu. Iya, padahal kalau ke tempat kerja tuh kalau di ini aja sih Kak, di telepon. Iya, di telepon suruh kesana. Ya, suruh ke sana, disuruh nemuin klien gitu doang, udah pulang. Nih buat teman-teman yang dengerin dan mungkin pengen kerja juga sambil kuliah, ada nggak sih Kak tips dari Kakak buat para pendengar kita ini? Tips ya, jangan malas. Apa jangan malas? Jangan gengsi juga. Ya, jangan gengsi. Kayak perkara kancamu kuwi diwenehi duit bapak tak kowe kira diwenehi duit, kuwi aja gengsi. Misal benar, kamu tuh harus ngertiin dulu kondisi kalian tuh gimana. Misal temanmu itu lebih dari kamu, ya kamu harus ngebuat gimana sih caranya kamu tuh setara sama temanmu itu di saat jangan malah kayak menyerah gitu. Kondisimu kayak gitu, jangan gampang menyerah, manage waktu yang benar, tapi harus tetap fokus sama tujuan utama kamu. Menurut Kak Laila, penting nggak sih anak pelajar, masih pelajar itu sekarang udah mandiri, udah bisa kerja gitu, penting nggak? Penting banget, apalagi kita hidup di era sekarang yang semuanya memang harus dituntut mandiri. Apalagi kalau misal kayak keluarganya mohon maaf kayak agak kurang gitu, agak kurang mampu, kita harus nyoba kerja sendiri. Menurutku kalau kayak gitu sih lebih ke ini ya Kak ya, kamu harus mandiri meskipun keluargamu kurang mampu. Jangan pernah kamu itu nuntut keluargamu itu buat apa ya namanya, memenuhi gengsi kamu. Karena semampu apapun keluargamu, kalau gengsi itu lebih gede, itu keluargamu juga gak bakal mau, kewalahan nanti. Harusnya dari diri kamu sendiri. Iya benar. Yang ngerubah masa depan kamu tuh kamu sendiri, yang bisa memenuhi gengsi diri kamu sendiri itu kamu sendiri. Jadi jangan apa ya, latihan mandiri dari sekarang. Harapan Kak Laila ke depannya apa setelah lulus SMK? Mau langsung kerja atau kuliah atau ada rencana lain Kak? Kalau harapan aku sih ya, aku bakal kuliah sih Kak, tapi tetap sekali lagi kuliah sambil kerja. Iya benar. Soalnya biar kayak kan kuliah kan emang uangnya banyak ya. Lebih banyak daripada kita SD, SMP, SMK kan lebih banyak lagi gitu. Jadi kita nggak usah kayak minta orang tua
gitu. Ya, setidaknya gini ya, kalau misal orang tua tuh udah bayar sekolah kita bisa bayar kebutuhan lainnya. Iya, kayak gitu. kos, kalau enggak jajan kita Ya, gitu. kebutuhan apa ya, kayak skincare tuh nggak mungkin Skincare. ditanggung orang tua tuh udah nggak mungkin. Nggak Ya. mungkin banget. Wah, keren banget sih Kak perjalanan kamu sampai sekarang ini. Makasih banyak udah sharing di sini. Semoga makin sukses dan tetap semangat sekolah dan kerjanya. Buat kalian yang dengerin, semoga bisa menginspirasi ya teman-teman. Sekian dari saya, see you.